Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena banyak yang merekam, jadi ceramah kita pagi ini harus hati-hati. Yang kedua, can you hear my voice? Ini bahasa orang Pariaman. Jelas ya? Yang kedua, saya mohon maaf tidak bisa lama. Kena jam 7 harus sudah ke Kuala Lumpur 7.30 ya. Jadi kita padatkan sajalah. Subuh ini kita coba membicarakan surah Al-Fath ayat 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami sudah membukakan kepada engkau ya Muhammad fatham mubina, akan pembukaan yang sangat nyata. Tapi diartikan oleh ahli-ahli tafsir, sesungguhnya kami sudah menganugerahkan kepadamu fatham mubina, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang nyata, kemenangan yang sesungguhnya. Ahli-ahli tafsir berbeda pendapat ketika menjelaskan apa itu fatham mubina. Kemenangan yang nyata itu apa? Kemenangan yang sesungguhnya itu apa? Ada yang menyatakan fatham mubina adalah ketika umat Islam mampu menaklukkan kekuatan adik kuasa dunia ketika itu yang kita kenal dengan Rom dan Parsi. Jadi ada Romawi, bangsa Eropa, ada Parsi, bangsa Iran. Itu dulu
negara adik kuasa itu. Saling attack, saling menyerang. Memiliki kehebatan yang luar biasa. Puncak daripada Parsi itu ketika raja-raja di Parsi itu menguasai luas sekali bahagian yang ada di dunia ini. Muncullah panglima-panglima perang hebat waktu itu. Demikian juga Romawi itu juga menguasai wilayah yang sangat luas. Bahkan Julius Caesar itu kononnya sampai ke India. Luas sekali daerah yang ditaklukkannya. Maka negara-negara Arab itu dibagi dua itu. Sebahagian di bawah kekuasaan Romawi, sebahagian di bawah kekuasaan Parsi. Umat Islam bisa mengalahkannya. Ada perang Mu'tah, macam-macam lah. Sehingga sesuai dengan ayat Al-Quran di surah Ar-Rum itu, bahwasanya Romawi itu ditaklukkan. Kejayaan umat Islam yang gilang gemilang bisa membebaskan negeri-negeri Arab dari cengkraman penjajahan Romawi dan Parsi, itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Fatham mubina. Ada lagi yang menyatakan Fatham mubina itu adalah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu dianggap melecehkan umat Islam. Orang Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah ada beberapa ribu orang, ada yang bilang 1.200, ada yang bilang 1.500 itu. Mau pergi haji dan mau pergi umrah itu. Sampai di pintu gerbang kota Mekah dilarang masuk. Sebelum pintu gerbang daerah Hudaibiyah itu dilarang masuk. Kata kafir Quraisy tidak boleh masuk. Nego-nego oke, boleh, tapi tahun depan. Terpaksa balik ke Madinah. Itu kan sekitar 500 km itu. Bukan pakai bus, pakai unta. Itu kan lebih kurang seminggu sampai 10 hari itu. Sudah capek-capek datang, disuruh kembali. Dibikin perjanjian yang macam-macam. Yang nampaknya sangat memberatkan. Tidak boleh umroh, tidak boleh apa tahun ini, harus tahun depan. Kalau ada orang Islam, orang Mekah yang masuk Islam ke Madinah, wajib dipulangkan. Tapi kalau orang Islam di Madinah masuk ke Mekah, mereka merdeka untuk melaksanakan agama mereka. Kalau mereka berpaling itu macam-macam lah. Intinya melemahkan umat Islam. Sehingga pada waktu itu Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, kita ini sebenarnya di pihak yang benar atau di pihak yang salah ini? Kata Rasul, kita di pihak yang benar. Kalau kita di pihak yang benar, kenapa kita takut? Allah bersama kita. Engkau adalah Rasulullah. Walaupun jumlah kita 1.000 orang lebih, tapi dengan izin Allah, kita buat kota Mekah itu menjadi padang jarak, padang terkukur. Lawan sajalah. Rasul tidak mau, karena sudah terikat dengan janji. Akhirnya Rasul dan para sahabat kembali. Para sahabat karena patuh kepada Rasulullah kembali. Tapi logika mereka menyatakan, kenapa kita dianggap sebagai bangsa pecundang? Ternyata perjanjian Hudaibiyah itu akhirnya menguntungkan umat Islam. Banyak orang kafir Quraisy yang Islam lari ke Mekah, lari ke Madinah. Sesuai dengan perjanjian, mereka dibalikkan ke Mekah, disiksa di sana. Balik lagi, dibalikkan lagi. Karena Rasul patuh dengan perjanjian. Akhirnya orang-orang itu tidak mau balik ke Mekah. Mereka buat perkampungan kecil di antara Mekah dan Madinah.
di tempat para kabilah-kabilah, para bisnismen Mekah membawa barang dagangan baik dari Sam maupun dari Yaman. Mereka ganggu setiap kabilah yang lewat. Mereka ambil hartanya karena mereka menganggap mereka berada di Darul Harbi, di daerah yang boleh berperang. Akhirnya goyang ekonomi Madinah, ekonomi Mekah itu. Kalau macam ini barang-barang tidak bisa masuk ke Mekah, baik dari Yaman maupun dari Rum, dari Sam, itu bahaya ini. Hancur kita ini. Bisa terlantar kota Mekah ini. Akhirnya utusan datang meminta supaya perjanjian Hudaibiyah itu dihentikan saja. Maka barulah para sahabat sadar apa yang dianggap melemahkan umat Islam pada dasarnya mengokohkan umat Islam. Pembuktian perjanjian Hudaibiyah yang menguntungkan umat Islam itu menurut sebagian ahli tafsir itulah yang dikatakan dengan fatham mubina. Tapi pendapat yang paling kuat menurut para ulama tafsir, fatham mubina itu adalah Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Kota Mekah itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Semenjak awal Islam sampailah ketika Rasulullah menaklukkannya. Lebih dari 10.000 tentara datang ke kota Mekah pada waktu itu. Penduduk Mekah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab sebahagian besar mereka sudah Islam juga, walaupun menyembunyikan keislamannya. Termasuk konon kabarnya Khalid bin Walid dan yang lain-lain. Ketika umat Islam datang dengan 10.000 pasukan lebih, penduduk Mekah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak suka mereka keluar dari kota Mekah. Tinggallah di bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah itu. Tapi kebanyakan pasrah menerima kedatangan tentara-tentara Islam. Lalu apa yang terjadi? Begitu tentara masuk, Rasul tidak membakar. Rasul tidak melakukan keganasan. Tapi Rasul justru memuliakan tokoh-tokoh dan masyarakat Mekah. Kata Rasul, siapa yang berada di Baitullah aman. Siapa yang berada di rumah Abu Sofyan aman. Siapa yang berada di rumahnya masing-masing aman. Orang Mekah pun terkejut, dipikir mereka akan dimusnahkan, ternyata dibebaskan. Lalu Rasul mengumpulkan mereka di depan Ka'bah. Mereka pun berkumpul. Kata Rasul, hari ini kalian aman, Mekah berada di dalam kekuasaan Islam, tapi kalian bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mau menggalih-menggalihlah, mau pergi bertukang-bertukanglah, bebas seperti sedia kala, tidak ada masalah. Cuma kami ingin bersihkan Ka'bah ini dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Bagaimana caranya? Semua patung-patung yang kalian buat, yang kalian jadikan Tuhan, itu terpaksa dirobohkan. Ada Lata, ada Uzza, ada Amsa, macam-macam. Konon kabarnya di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Artinya setiap kelompok punya Tuhan masing-masing. Dibersihkanlah. Tapi pada waktu itu para sahabat belum bisa menerima. Mereka mencari orang-orang yang dulu menyiksa mereka.
Ada para sahabat dapatnya orang yang dulu pernah menyiksanya, dibawanya ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah dulu orang yang membunuh istriku ketika dia akan hijrah. Tolong tegakkan kisos, tegakkan keadilan. Datang lagi yang lain. Ya Rasulullah, ini yang membunuh anakku ketika aku hijrah dulu. Tolong tegakkan keadilan. Datang lagi yang lain. Ya Rasulullah, inilah yang membakar rumahku ketika aku hijrah dulu. Tolong tegakkan keadilan. Berpuluh-puluh orang memberikan kesaksian, membawa pelaku kejahatan ketika mereka akan hijrah dulu. Nabi diam. Apa kata Rasulullah? Kalau mau ditegakkan keadilan, mau ditegakkan kisos, silahkan. Nanti kita tunjuk hakim untuk menyelesaikannya. Tapi mulai hari ini, kalian tinggallah di Mekah. Aku akan kembali ke Madinah. Terkejut para sahabat. Ya Rasulullah, kami ini mencintaimu melebihi cinta kami ke diri kami sendiri. Bagaimana mungkin kami berpisah dari engkau? Kalau engkau tegak, kami tegak ya Rasulullah. Kalau engkau tunduk, kami pun tunduk. Tidak mungkin kami berpisah darimu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Andai kata kalian ingin tetap bersamaku, maafkan mereka. Innal afwa aqrabu littaqwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Karena aku tidak suka kepada orang yang pendendam. Pada waktu itu para sahabat pun menangis. Semua orang-orang yang pernah melakukan kejahatan kepada mereka di saat akan hijrah dimaafkan. Oke, kata Rasul, kalian sudah dimaafkan. Baliklah ke rumah kalian masing-masing. Orang kafir Quraisy pun alhamdulillah, kami sudah dimaafkan ini. Mereka balik ke rumahnya masing-masing. Tapi tidak lama kemudian mereka datang balik ke Ka'bah, datang balik ke Baitullah. Rasul terkejut, berbondong-bondong datang. Wah, ini mau ngapain? Apa mau demonstrasi macam di depan kantor DPR? Ngapain rame-rame ini? Mereka pun berkumpul. Ya Rasulullah, kata juru bicaranya, kami sudah mempersaksikan semuanya. Oleh sebab itu ya Rasulullah, kami semua penduduk Mekah ini menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruhnya Islam. Hanya sebagian kecil yang tidak, tapi hampir seluruhnya Islam. Peristiwa Islamnya penduduk Mekah tanpa peperangan, tanpa penindasan, tanpa paksaan, menurut ahli tafsir, itulah yang dinyatakan dengan fatham mubina. Sebab penaklukan Mekah itu merubah akidah masyarakat Mekah dari politeisme menjadi tauhid. Rasul naik tanpa merendahkan, menang tanpa mengalahkan, unggul tanpa mempecundani. Itu yang membuat orang kerek kalau bahasa Minangnya. Bahasa kerek kan, bahasa Minang tahu kerek. Kagum luar biasa kepada Islam, dan itu pula lah yang membuat mereka berbondong-bondong menjadi orang Islam. Maka ini yang disebut dengan fatham mubina itu. Bahkan ada yang menyatakan, mengaitkannya dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Andai kata sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kalian melihat orang sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang akan masuk ke dalam Islam itu afwaja, kelompok-kelompok besar. Tidak seorang-seorang tapi kelompok per kelompok, artinya jumlahnya yang sangat besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, apa sebetulnya rahasia
kemenangan umat Islam itu. Rahasia kemenangan umat Islam adalah ketika kita mengikut sertakan Allah dalam perjuangan. Sama dengan membangun masjid ini. Kalau kita bangun masjid ini, berharap dengan kekuatan kita sendiri, beratlah untuk bisa seperti ini. Rasanya saya sudah lama juga ceramah di sini. Dari mulai masjid ini dibongkar dulu. Dibongkar, dibangun baru, sehingga kita sholat pun wah berat sekali sampai semegah ini. Kalau diharapkan bantuan dari kita ulama, tapi kalau kita ikutkan Allah sebagai panitia gaib yang membangunnya, akan mudah. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan hati semua manusia. Maka Allah akan menggerakkan hati orang untuk membantu pembangunan masjid ini. Itu karena Allah. Sesuatu itu biasa-biasa saja. Tapi kalau Allah ikut serta, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nabi Musa itu punya tongkat. Dalam Al-Quran ditanya Allah itu, dari mana tongkatmu itu? Dari sana. Untuk apa gunanya? Memukul daun-daun muda untuk makanan ternakku. Tongkat itu dari kayu biasa digunakan untuk hal yang biasa-biasa. Tapi ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun memintal-mintal tali, dilempar, berubah menjadi ular kobra. Banyak. Kata Allah kepada Musa, lempar tongkatmu itu. Nabi Musa melempar tongkatnya. Langsung berubah menjadi anakonda. Dimakannya ular-ular kobra itu semuanya. Habis. Bingung tukang sihir Fir'aun. Sebab menurut ilmu persihiran, kalau sihir kalah, maka benda sihir itu akan kembali ke bentuk asalnya. Ular akan menjadi tali. Perut yang busung akan keluarlah dari dalam perut itu macam-macam. Benda-benda yang tidak bagus itu. Orang yang kena biriang akan keluarlah dari tengkuknya berbagai macam bisa, berbagai macam daun-daun yang memang bisa menimbulkan penyakit. Dia akan kembali ke bentuk asalnya. Tapi tukang sihir terkejut ketika melihat ular-ular itu hilang. Dia tidak kembali ke bentuk asalnya. Maka kata tukang sihir, ini bukan sihir. Ini beyond the sihir. Jauh lebih hebat daripada sihir. Dan Musa bukan ahli sihir. Dia pasti mendapatkan sesuatu dari kekuatan yang jauh lebih hebat daripada kekuatan sihir. Kekuatan apa itu? Kekuatan Allah. Maka berbondong-bondonglah tukang sihir masuk Islam, masuk ke agama Nabi Musa. Fir'aun marah. Kalau kalian masuk, kupotong tangan kananmu dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Apa kata tukang-tukang sihir itu? Silakan. Sebab kami sudah menemukan Tuhan kami. Maka dipotonglah tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan, digantung mereka, disalib-salib. Tapi tukang sihir itu menyambut kedatangan malaikat maut dengan penuh kesenyuman. Tongkat biasa. Ketika orang kehausan, dipukul tongkat itu ke batu. Dari batu itu terpancarlah mata air. Ketika dikejar oleh tentara Fir'aun sampai ke tepi Laut Merah, dipukul tongkat itu ke laut, terbelah dua lautan. Karena udah nggak bisa lagi di belakang musuh, di depan laut luas terbentang. Kok didiahlah sampai ke puncaknya.
Kok kayu, kalau kok apa, kok rata nan ka menunggu pacah. Kok biang nan ka menunggu cabiak. Si bungsu nan dak ka beradia lain. Cemana caranya ini? Kata Allah, pukulkan tongkatmu ke laut, dipukul. Bebelah laut itu. Nabi Musa dan pengikutnya lari menuju daratan Asia. Begitu sampai di sana, tentara Fir'aun ada di tengah. Allah satukan kembali laut tadi, sehingga tentara-tentara Fir'aun itu mati tenggelam. Bukan hanya tentaranya, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, juga mati di Laut Merah. Bahkan konon kabarnya sebelum dia mati, dia sempat berkata, al-an sekarang amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku sekarang beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Tapi kalau taubat ketika nyawa sudah berada di halkun, di tenggorokan, itu taubat yang ditolak. Nasi sudah menjadi bubur. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Betapa anehnya Fir'aun yang mengakui dirinya Tuhan mati tenggelam. Tuhan mati tenggelam. Coba kita pikir itu. Artinya itulah sejarah yang membuktikan ada Tuhan yang tidak bisa berenang. Habis. Artinya apa? Tongkat itu biasa. Tapi dia menjadi luar biasa ketika Allah ikut di situ. Bapak-bapak semua orang biasa. Tapi kalau Allah ada bersama bapak-bapak, bapak-bapak akan menjadi yang luar biasa. Adik-adik yang aktif di gerakan subuh berjamaah, Anda ini pemuda-pemuda biasa. Tidak ada apa-apanya ini. Tapi begitu Allah ada bersama Anda, Anda menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau mau jadi luar biasa bagaimana? Ikutkan Allah di setiap gerak dan langkah kita. Terakhir saya teringat itu di Aljazair tahun 30-an 40-an itu. Ada seorang guru ngaji, umurnya udah 70 tahun. Namanya Omar Mukhtar. Waktu itu Aljazair dijajah oleh Italia. Ditengoknya Italia ini udah nggak betul ini, udah menjajah bukan hanya bumi, tapi hati umat pun sudah dijajahnya itu. Digantinya bahasa Arab dengan bahasa Itali, budaya Arab dengan budaya Itali, ajaran Islam sudah dinodai. Omar Mukhtar, guru ngaji yang berumur hampir 70 tahun itu bangkit berperang. Dia betul jadi panglimanya. 5 tahun lebih dia memimpin peperangan. Jenderal-jenderal Italia itu tidak sanggup menaklukkannya. Guru ngaji biasa menjadi panglima perang yang ditakuti oleh Italia. Padahal kalau melihat fisiknya, dia itu sudah tidak bisa buat apa-apa. Tapi begitu Allah bersamanya, dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan ceritanya itu difilmkan oleh seorang sutradara hebat, Antonio Quinn, dalam film yang berjudul The Lion of the Desert. Sekarang bisa ditengok di YouTube itu. Bagi adik-adik yang muda-muda cocok melihatnya itu, The Lion of the Desert. Menceritakan tentang Omar Mukhtar. Jadi mengikut sertakan Allah dalam kehidupan kita, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Di Mesir itu ada 9 insinyur hebat membuat perusahaan peternakan ayam. Mereka 9, tapi pemilik saham 10. Karena yang ke-10 itu Allah. Dari mulai kecil, besar, wah, seluruh Mesir pemasokan ayam dari mereka. Bahkan pada akhirnya hampir seluruh negara Afrika mereka yang memasok ayam. Kampung yang kecil menjadi kampung yang besar. Sekolah gratis, rumah sakit gratis. Ketika dia meninggal dunia, konon kabarnya
hampir 1 juta orang yang menyembayangkannya. Di penghujung dirubah. Tuh Allah bukan lagi mendapatkan 1 dari 10%. 1 dari 10 share itu. Tapi mereka buat Allah mendapatkan setengah. Jadi keuntungan setengah untuk mereka, keuntungan setengah lagi untuk Allah. Dan dipergunakan untuk menegakkan agama Allah. Sudah 50% pun keuntungannya tidak habis-habis juga. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mengikutkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga demikian. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan dugaan. Tanpa bantuan dari Allah, seringkali kita akan terkeliru dan tersalah dalam mengambil keputusan. Maka hadirkan Allah di setiap kehidupan kita. Faiza azamta fatawakkal Allah. Dalam bahasa Pariaman dikatakan, without Allah we are nothing. Tanpa Allah itu kita bukan apa-apa. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, biar Pak Imam kita lah yang menjawabnya. Tapi tolong jangan ditanya siapa yang kita pilih jadi gubernur dan jadi wali kota. Itu bapak-bapak yang punya hak memilihnya. Sebab apapun yang kita pilih, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.